Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas isu mutakhir gizi mengenai tata laksana gizi buruk pada balita. Sebelum kita lanjut ke materi, perkenalkan nama saya Nur Hidayah dengan NIM 2203055011059 dari kelas GCE. Langsung saja, jadi perlu kita ketahui bahwa gizi buruk masih menjadi masalah serius di Indonesia, terutama pada balita. Kondisi ini disebabkan oleh kekurangan asupan nutrisi yang cukup dan seringkali dipicu oleh penyakit infeksi. Data menunjukkan prevalensi gizi buruk di Indonesia masih sangat tinggi. Penanganan gizi buruk membutuhkan deteksi dini, rujukan yang tepat, dan perawatan yang berkelanjutan. Namun masih terdapat kendala dalam manajemenkan gizi buruk seperti deteksi dini yang belum optimal, kepatuhan pengobatan yang rendah, dan keterbatasan tenaga kesehatan. Adapun rumusan masalah yang akan kita bahas ada dua. Yang pertama yaitu 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Yang kedua yaitu langkah-langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Adapun 4 fase perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Yang pertama yaitu fase stabilisasi. Fase ini merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung selama 1-2 hari, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai kondisi klinis anak. Fase ini bertujuan untuk menstabilkan kondisi klinis anak dan mencegah terjadinya komplikasi. Pada fase ini, anak akan diberi terapi cairan dan nutrisi untuk memperbaiki keseimbangan elektrolit dan glukosa darah. Yang kedua yaitu fase transisi adalah fase di mana masa peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi dengan tujuan memberikan kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat, atau mempersiapkan anak untuk menerima makanan padat. Dan pada fase ini anak akan diberikan makanan yang mudah dicerna dan kaya nutrisi. Yang ketiga ada fase rehabilitasi. Fase ini dapat diberikan di layanan rawat jalan maupun rawat inap. Fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tumbuh kejar, pemberian energi sebesar 150 sampai 220 kilokalori per hari. Yang terakhir yaitu fase tindak lanjut. Pada fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makan tambahan pemulihan. Fase ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak tetap sehat, terhindar dari resiko gizi buruk kembali. Pada fase ini, anak akan terus dipantau oleh tenaga kesehatan dan diberikan makanan yang bergizi. Langsung saja kita masuk ke 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita layanan rawat jalan. Langkah yang pertama yaitu mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Semua balita gizi buruk berisiko mengalami hipoglikemia atau kadar gula darah kurang dari 3 milimol per liter atau kurang dari 54 miligram per desiliter. Jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk dianggap menderita hipoglikemia dan segera ditangani dengan memberikan 50 ml
liter larutan glukosa 10% atau 1 sendok teh gula pasir dalam 50 mililiter air secara oral. Adapun langkah yang kedua yaitu mencegah dan mengatasi hipotermia. Hipotermia atau suhu aksilar kurang dari 36 derajat Celcius sering ditemukan pada balita gizi buruk. Dan jika ditemukan bersama hipoglikemia, menandakan adanya infeksi berat, cadangan energi anak gizi buruk sangat terbatas sehingga tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuh. Langkah langkah yang ketiga yaitu mencegah dan mengatasi dehidrasi. Diagnosis dan derajat dehidrasi pada balita gizi buruk sulit ditegakkan secara akurat dengan tanda gejala atau gejala klinis saja. Semua balita gizi buruk dengan diare atau penurunan jumlah urin dianggap mengalami dehidrasi. Adapun langkah yang keempat yaitu memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit pada anak gizi buruk. Terjadi gangguan keseimbangan cairan, elektrolit dan mineral. Untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit tersebut diberikan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula. Langkah yang kelima yaitu mengobati infeksi. Balita gizi buruk seringkali menderita berbagai jenis infeksi, namun sering tidak ditemukan tanda atau gejala infeksi bakteri seperti demam. Karena itu, semua balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan segera diberi antibiotik. Langkah yang keenam yaitu memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Semua anak gizi buruk yang mengalami defisiensi vitamin dan mineral. Meskipun sering ditemukan anemia, zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal atau fase stabilisasi dan transisi. Zat besi baru diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya. Adapun yang fase ketujuh yaitu memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap. Yang fase yang ke-8 yaitu memberikan makanan untuk tumbuh kejar sebesar 150 sampai 220 kilokalori per hari, protein 4 sampai 6 gram per hari. Terapi gizi yang diberikan dapat berupa F100 atau RUTF yang secara bertahap ditambah makanan padat gizi. Pada fase rehabilitasi terjadi replesi atau pemulihan jaringan tubuh sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup. Kita masuk ke langkah yang 9 yaitu memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang pada anak gizi buruk. Terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku. Keterlibatan keluarga terutama ibu sangat diperlukan dalam memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang anak. Oleh karena itu perlu diberikan petunjuk kepada orang tua dan keluarga untuk memberikan stimulasi perkembangan anak dengan penuh kasih sayang sambil bermain, bernyanyi, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Adapun langkah yang terakhir yaitu mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Dapat dilakukan sejak anak dirawat inap, misalnya melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya. Adapun kriteria sembuh dari gizi buruk apabila berat badan per tinggi badan atau berat badan per panjang badan itu
eh, lebih dari min 2 standar defisiensi dan atau lingkar lengan atas lebih dari 12,5 cm dan tidak ada piting edema bilateral. Berdasarkan materi yang sudah kita jelaskan, dapat kita simpulkan bahwa 10 langkah penanganan gizi buruk pada anak di layanan rawat jalan prosesnya dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama stabilisasi, yang kedua transisi, yang ketiga rehabilitasi, dan yang keempat yaitu tindak lanjut. Pada fase awal, fokusnya adalah mengatasi masalah akut seperti hipoglikemia, hipotermia, dan dehidrasi. Kemudian keseimbangan elektrolit perbaiki dan infeksi diobati. Setelah kondisi stabil, anak mulai diberikan makanan khusus untuk memperbaiki kekurangan gizi dan meningkatkan berat badan. Terakhir diberikan stimulasi untuk tumbuh kembang dan persiapan untuk perawatan di rumah. Intinya penanganan gizi buruk dilakukan secara bertahap mulai dari mengatasi masalah akut hingga pemulihan dan pencegahan. Eh, Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.